Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Baik? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan berdoa dipimpin oleh ketua kelasnya. Alhamdulillah. Ada yang nggak masuk hari ini? Nggak ada ya. Sudah masuk semua. Akan ibu absen terlebih dahulu. Mahat hadir. Anissa hadir. Arka hadir. Najwa ada hadir. Fajar hadir. Risma hadir. Hadir semua. Mas hadir. Ya hadir. Dina hadir. Doni hadir. Selanjutnya Oki hadir. Ara hadir. Rizky hadir. Oke, hadir semua ya. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada yang masih ingat pelajaran kemarin? Ya, tentang kebersihan lingkungan. Iya, betul. Semuanya sudah paham ya pelajaran yang kemarin. Kita membuka LKS pelajaran hari ini. Silahkan dibuka halaman 15. Tentang lingkungan hidup alami. Iya, tentang lingkungan alam dan lingkungan buatan. Apa sih lingkungan alam itu? Ya, lingkungan yang terbentuk karena proses alam dan di dalamnya terdapat ada 3 unsur. Yang pertama abiotik, yang kedua unsur biotik, yang ketiga unsur organisme kecil, serta perpaduan segala kondisi yang bekerja secara dinamis. Iya, lingkungan alam itu lingkungan yang terbentuk tanpa campur tangan manusia. Iya, contohnya apa saja? Danau. Oh iya, betul, danau. Danau itu termasuk contoh lingkungan alam di air. Contohnya danau, laut, rawa, sungai. Nah, itu apa sih danau? Ada yang tahu danau? Danau terbentuk secara alami di tengah daratan berupa cekungan air yang sangat besar, yang sangat luas. Di Indonesia, danau biasanya dijadikan sebagai objek wisata, ya, sumber mata air, serta tempat tinggal hewan dan tumbuhan. Di dalam danau itu ada ikan, biasanya ada lumut, kan tumbuhan itu lumut ya. Itu. Terus yang selanjutnya laut. Laut, siapa yang pernah main ke pantai? Pernah? Laut. Sebagai negara kepulauan di Indonesia, dikelilingi banyak laut. Di dalamnya hidup beberapa jenis hewan dan tumbuhan. Di laut juga ada hewan, ada tumbuhan. Banyak ikan, ada karang. Terus biasanya anak-anak itu ngambil apa? Yang itu keong ya, itu keong juga ada di laut, sungai. Itu sungai kan biasanya yang sampean ke itu ya,
biasanya cuci baju itu di sungai. Ya, kalau orang desa biasanya seperti itu. Yang selanjutnya lingkungan hidup di darat. Ada di darat, ada di air, ada di darat. Apa saja sih yang ada di darat? Yang tinggi, biasanya banyak orang wisata. Tinggi apa? Gunung, ya betul, bukit, gunung itu. Apalagi selain gunung, selain bukit, yang banyak pohon-pohon, terus banyak apa namanya, pohon bambu. Apa yo? Hutan, ya hutan. Hutan itu kan nggak ada air, ya mungkin ada air, cuma kan kalau air kayak sungai itu kan sudah termasuk di yang air tadi itu. Hutan, lembah, padang rumput, iya betul. Gunung itu memiliki ketinggian yang lebih dari 500 meter. Bayangkan 500 meter itu seberapa tingginya. Kita aja, orang aja mungkin tingginya 1,5 meter gitu ya. Mungkin kayak ibu ini tingginya 160 gitu ya, 1,5 meter lebih 10 cm gitu. Seperti itu. Gunung dapat dibagi menjadi 3 jenis. Ada 3 jenis, yaitu Gunung Merapi yang masih aktif seperti Gunung Bromo. Gunung Bromo itu masih aktif. Terus Gunung Semeru juga masih aktif karena masih ada lavanya di dalam itu, masih aktif. Kalau yang gunung nggak aktif itu kayak gunung apa ya, Gunung Rombo itu ya, bukan gunung sih, namanya itu bukit. Ya, seperti itu. Selanjutnya yang kedua, gunung mati bekas Gunung Merapi yang tidak ada aktivitas lavanya. Ya, yang ketiga, tetapi dapat aktif kembali. Yang kedua tadi ya. Serta gunung biasa yang memang tidak memiliki aktivitas lava. Seperti yang di sebelahnya Gunung Bromo itu ada kayak Gunung Batok, kayak bukit, tapi itu bentuk gunung sih, kayak Gunung Batok itu, seperti itu. Nah, selanjutnya lembah. Ada yang tahu lembah? Lembah sebagai daerah yang subur. Lembah sering dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Dan padang rumput, ngerti padang rumput semuanya? Padang rumput sering dimanfaatkan sebagai sumber makanan untuk hewan herbivora. Padang rumput dapat dibagi menjadi 2 jenis. Ada juga 2 jenis, ya. Ada 2 jenis, yaitu savana dan savana itu ditumbuhi oleh pepohonan besar, rumput dan semak-semak belukar, serta stepa yang ditumbuhi oleh rumput dan semak belukar. Nah, selanjutnya ada tadi yang banyak pohon-pohon apa? Hutan, ya betul. Hutan terdiri atas berbagai jenis tumbuhan, pepohonan yang dapat menjadi lebih pepohonan yang dapat menjadi tempat tinggal banyak hewan. Seperti ada semut, ada rusa, biasanya semut juga hewan. Ada rusa, ada banteng, banyak pokoknya kalau di hutan. Mungkin kalau di hutan sini udah nggak terlalu banyak hewan-hewanannya karena kan sudah banyak pemukiman warga. Tapi yang kayak hutan yang di deket-deket gunung, yang jauh dari pemukiman warga, itu kemungkinan masih banyak hewan-hewan buasnya. Begitu. Ya, ngomongin tentang hewan, tentang hutan, ya ada di hutan. Semut tadi ya, burung merpati itu juga kayaknya di sini masih ada sih, meskipun sedikit-sedikit itu masih ada. Ya, itu di halaman 16 bisa kita lihat ada
cerita anak. Bisa diamati dulu gambarnya, kisah semut dan burung merpati. Ini mau dibaca sendiri atau dibacakan Bu Guru? Oke, disimak dengan baik-baik ya. Hari ini matahari tepat di atas. Bayangan Mumu si semut kecil tak terlihat. Pertanda bahwa matahari berada di tegak lurus di langit. Panas terasa amat menyengat. Mumu kehausan. Mumu berjalan menuju sungai yang sangat dekat rumahnya untuk meminum beberapa teguk air. Dengan penuh semangat, Mumu berlari menuju sungai. Sesampainya di sungai, Mumu minum air dengan penuh sukacita, menari dan bernyanyi di bawah pohon rindang dengan segelas air di tangan kanannya. Tiba-tiba, bir! Mumu terjebur ke dalam sungai itu. Mumu berteriak sekencang-kencangnya, berharap ada yang mau membantunya. Beruntung seekor merpati bernama Dodo baru saja hinggap di pohon tepat di atas Mumu bercebur. Langsung meraih daun itu sehingga ia menaiki daun pemberian dari Dodo. Perlahan Mumu mencari kesempatan untuk menepi. Mumu pun berterima kasih sekali kepada Dodo. Merpati putih pun berterima kasih atas kebaikanmu. Semoga kamu akan mendapatkan balasan, tutur Mumu. Dengan senang hati, semut kecil tutur Dodo. Seminggu kemudian, di pagi yang tenang seperti biasa, Mumu keluar sarang untuk memulai hari mengumpulkan makanan untuk musim dingin yang akan segera datang. Tanah di sekitarnya bergerak hebat. Mumu berusaha lari mencari tempat berlindung dan segera mengamati sekitar untuk mengetahui apa penyebab dari getaran di tanah itu. Rupanya seorang pemburu bertebuh gemuk dengan guratan otot yang mengerikan sedang membidik Dodo di si merpati dengan panahnya. Mengetahui bahwa penyelamat hidupnya sedang berada pada bahaya, Mumu lari secepat kilat menuju ke kaki pemburu. Dengan sekuat tenaga, Mumu menggigit kaki pemburu. Di saat yang bersamaan, si pemburu melesetkan anak panahnya. Dos. Set. Anak panahnya meleset mengenai salah satu dahan di samping Dodo. Dodo segera kabur, terbang menjauh untuk menghindari serangan berikutnya. Dengan kesal, akhirnya pemburu pun pergi tanpa mendapat buruannya, yaitu Dodo. Beberapa saat kemudian, Dodo menghampiri Mumu untuk mengucapkan terima kasih karena Mumu telah menyelamatkan nyawanya, dan akhirnya Mumu si semut dan Dodo si merpati berteman selamanya. Nah, dari kesimpulan di atas bisa kita ambil hikmahnya, bisa kita ambil pelajaran positifnya. Kita sebagai makhluk hidup di bumi harus saling tolong menolong. Iya, karena kita itu hidup di bumi itu tidak bisa hidup sendirian, tidak bisa mengandalkan diri kita sendiri. Kita masih butuh teman, kita masih butuh guru, kita masih butuh orang-orang terdekat. Makanya semuanya anak-anak harus baik, harus saling membantu dengan temannya. Nah, itu barusan tuh cerita anak yang ibu ambil dari penjelasan hutan tadi. Nah, selanjutnya lingkungan buatan. Tadi kan yang pertama tadi lingkungan alam.
Ya, yang kedua, lingkungan buatan. Apa sih lingkungan buatan itu? Lingkungan buatan terjadi karena adanya campur tangan manusia dengan menggunakan teknologi yang dimiliki, baik teknologi sederhana maupun teknologi modern untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Oke, contohnya apa? Jalan, iya. Terus biasanya kalau hari Minggu, hari Sabtu, hari Minggu, isinya diajak main kemana sama keluarga? Taman, ya betul, ke taman. Taman itu juga lingkungan buatan karena itu biasanya dibuat oleh manusia. Selanjutnya apa? Biasanya kalau ibu-ibunya belanja buat masak di pasar, ya. Pasar itu memang identik dengan tempat untuk bertransaksi jual beli. Selain itu, pasar juga dapat menjadi sumber penghasilan bagi pedagang. Di sini masyarakat dapat membeli barang apa saja yang dibutuhkan sehingga semua kebutuhannya dapat terpenuhi. Itu termasuk pasar, itu termasuk ciri-ciri dari lingkungan buatan. Nah, selanjutnya taman bermain. Taman bermain itu juga lingkungan buatan karena itu dibuat oleh manusia. Yang kalian tinggal di perkampungan. Perkampungan itu terbagi menjadi dua, yaitu perkampungan modern yang ada di kota dan juga perkampungan tradisional yang ada di desa atau di tepi sungai. Di dalam perkampungan terdapat banyak rumah yang terbuat dari berbagai material seperti bambu, batu bata, kayu, ya. Rumah-rumah tersebut digunakan sebagai tempat tinggal yang nyaman, tempat berteduh dari panas dan hujan, serta tempat berlindung dari benda dan hewan yang berbahaya. Nah, rumah itu termasuk dari lingkungan buatan karena memang rumah itu dibangun oleh manusia, begitu. Ngomong-ngomong tentang perkampungan, di perkampungan itu kan banyak ya masyarakat ya, kayak tetangga-tetangga itu banyak. Dan kalau meskipun sekarang kadang mungkin di desa pun rumah sudah dekat, sudah ramai, nggak seperti zaman dahulu sebelum kita ada gitu. Nah, di masyarakat itu pun ada aturan-aturannya, ya, ada aturan-aturannya. Contohnya seperti menghormati dan menghargai sesama. Kita harus menghargai tetangga di sebelah kita. Kita harus menghargai teman yang tinggal di daerah kita, gitu. Menjaga kebersihan lingkungan. Nah, menjaga kebersihan lingkungan ini yang pernah kita bahas di minggu yang kemarin, ya, menjaga kebersihan lingkungan. Karena kalau kita tinggal di tempat yang kumuh, yang kotor itu kan gak nyaman ya pasti ya. Oke, selanjutnya mematuhi aturan. Aturan yang ada di situ seperti apa? Ya, kita patuhi karena memang kita tinggal di pedesaan, di perkampungan itu. Selanjutnya, menjunjung tinggi keadilan dan kesejahteraan, menjaga ketertiban dalam kehidupan sehari-hari, menghormati hak milik orang lain. Nah, misal tetangga kita punya apa, kita harus menghargai, kita harus menghormati hak miliknya, begitu. Nggak sih ujuk-ujuk langsung kita pinjam tanpa tanpa kita ngomong. Nggak boleh seperti itu karena di dalam bermasyarakat tuh kita ada aturannya. Nah, di LKS untuk pembelajaran hari ini mungkin cukup ya. Apa ada yang perlu ditanyakan atau yang tidak atau mungkin ada yang tidak mengerti? Ada?
Mengerti semua ya? Oke. Jadi pembahasan untuk hari ini kesimpulannya untuk lingkungan alam itu terbentuk secara alami dan juga lingkungan buatan itu terbentuk dengan campur tangan manusia. Betul. Dan juga tadi yang pembelajaran terakhir apa? Yang di perkampungan yang barusan dibahas, aturan yang ada di masyarakat, termasuk norma. Norma itu adalah suatu kaidah atau aturan tentang tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup di masyarakat sekitar. Ya meskipun nggak di sekitar juga, pokoknya itu adalah aturan tentang tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup di masyarakat. Ya mungkin semuanya sudah paham. Kalau sudah paham, bisa disiapkan satu kertas bisa disiapkan. Ibu akan memberikan soal, cukup 5 aja untuk evaluasi kita, karena untuk pengetahuan kita, untuk pengetahuannya anak-anak semua. Kalau sudah paham, silahkan. Kalau sudah selesai bisa dikumpulkan. Ibu tunggu di sini ya. Apa sudah selesai? Bisa dikumpulkan? Oke. Sudah. Mungkin sekian pembelajaran kita di hari ini. Kita lanjut besok. Semuanya semoga sehat ya, semoga bisa masuk besok. Sebelum kita menutup pelajaran hari ini, silahkan ketuanya memimpin berdoa dulu. Alhamdulillah. Bu Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.